Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara sekalian, suatu hari ketika sedang membersihkan rumah, seorang ibu menemukan catatan dari almarhum suaminya yang berisi daftar tentang hal-hal apa yang menjadi tugasnya untuk dilakukan setiap hari. Ketika membacanya, dia menjadi heran sebab semua yang tertulis sama dengan yang sekarang dia lakukan setiap hari. Mengapa dulu ketika almarhum suaminya itu masih hidup, semua yang tertulis itu terasa sangat berat untuk dilakukan? Padahal sekarang semuanya itu terasa ringan-ringan saja. Bahkan ketika mengerjakannya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Apa yang membuatnya berbeda? Ternyata dulu dia melakukannya dengan terpaksa, karena sebenarnya dia tidak mencintai almarhum suaminya. Relasinya dengan almarhum hanya sebatas relasi transaksional. Sebaliknya, suami yang dinikahinya setelah almarhum meninggal adalah orang yang sangat dicintainya. Jadi, yang membuat berat atau ringan bukan jenis pekerjaannya, melainkan sikap hati dan kualitas relasi kita. Hari ini, apa pendapat kita tentang perintah-perintah Allah? Kita merasa perintah-perintah tersebut sukar dan berat, bahkan mustahil kita lakukan, atau seperti yang dikatakan Yohanes, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Jika kita memandang Allah sebagai penguasa dan hakim yang kejam, yang tidak pernah lengah dalam mengawasi kita dan selalu siap menghukum setiap kesalahan kecil yang kita lakukan, maka perintah-perintahnya menjadi berat bagi kita. Dan kita akan melakukannya dengan terpaksa karena takut dihukum. Inilah yang dimaksud dengan ayat sebelumnya, bahwa ketakutan mengandung hukuman, dan bahwa orang yang takut berarti dia tidak sempurna di dalam kasih. Jika ini yang terjadi, maka selain kita tidak menikmati hidup sebagai anak-anak Allah, kita juga ada dalam bahaya, karena mungkin kita hanyalah orang Kristen agamawi yang belum diselamatkan. Sebaliknya, jika kita memandang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, sekalipun bukan berarti Dia tidak tegas terhadap dosa, maka melakukan apa saja yang Dia perintahkan justru mendatangkan sukacita. Karena itu, marilah kita mohon Tuhan menolong kita, agar kita mampu mengalami kasih-Nya. Dengan demikian, kita dimampukan untuk mengasihi Dia, dan oleh karenanya mampu mengasihi sesama secara sehat. Amin.